Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Tetap semangat ya belajar untuk hari ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan mengawali dengan berdoa dan melanjutkan materi kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari dari awal pertengahan hingga akhir, berikan kami hikmat dan kecerdasan. Dan berkati kedua orang tua kami yang senantiasa tetap terus mendukung kami dalam belajar dan memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan buat sekolah dan guru-guru kami yang sudah menjalankan setiap proses belajar mengajar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya, amin. Kita lanjut di poin yang ke B dari bab kedua. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kalian bisa lihat di buku paketnya sambil menyimak. Nah, di mana aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Ini penting, bahwa arti penting norma di mana masyarakat memiliki sebuah keterciptaan di dalam ketertiban baik dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga, dan dimanapun kita berada, di sekolah dan dimanapun kita ada, dan serta keharmonisan masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua, fungsinya aturan dalam masyarakat antara lain pedoman dalam bertingkah laku menjadi kerukunan anggota masyarakat. Nah, sistem pengadilan sosial, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa menyimak di halaman 50, di mana di situ tertulis bahwa nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Sebagai berikut, yang pertama itu poin A, ini seringkali keluar di beberapa soal ujian nanti kelas 9. Kalian bisa garis bawahi di halaman 50. Di poin ke A, bahwa nilai-nilai keadilan yaitu keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan kayak kita yang seperti ini, kuota yang kita alami di masa pandemi ini, atau mungkin dana dari pemerintah, subsidi dari pemerintah, itu disebut keadilan distributif. Nah, di poin ke B, bahwa keadilan legal, nilai-nilai keadilan. Nah, yang B ini keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di poin B ini keadilan legal, bagaimana kita warga negara atau masyarakat kita sebagai masyarakat ada hubungannya dengan negara, wajib memenuhi atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang lanjut di poin ke C, keadilan komunitatif, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga satu dengan yang lain secara timbal balik. Ibaratnya Mister dengan kalian, sama-sama sebagai warga Indonesia, tapi di mana di situ ada hubungan timbal balik. Itu dinamakan keadilan komunitatif. Nah, kita masuk di poin ke C, selanjutnya di bab kedua. Poin C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita di rumah, di keluarga kita, atau kita di masyarakat di mana kita tinggal. Kalau misalnya di Bali, di Banjar, kalau di Jawa mungkin di RT, RW, dan lain sebagainya. Dan di masyarakat di mana kita ada sebagai warga negara Indonesia. Nah, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang norma kesusilaan.
norma kesopanan, dan norma hukum. Akan selaras apabila pelaksanaan dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ada hubungannya dengan sila pertama? Karena di mana norma kesusilaan itu berhubungan dengan hati nurani atau hubungan pribadi kita. Nah, kita percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita mempercayai di sila pertama bahwa baik kepercayaan kita ada, baik Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, di mana norma kesusilaan setiap orang pasti punya di dalam diri kita, di mana kita diajarkan lebih lagi dalam hidup kita. Yang kedua, norma kesopanan, baik secara agama, baik kita di tengah-tengah keluarga. Fokusnya kita sopan bukan berarti kita menghargai sesama, tapi fokusnya kita menghargai Tuhan juga. Nah, norma hukum sama halnya. Kita bukan hanya taat kepada negara. Kalau kita taat negara, itu tandanya kita juga taat sama Tuhan. Jangan bilang kalau kita taat sama Tuhan, tapi dalam norma hukum kita nggak taat sama negara. Itu sama aja omong kosong. Kalau kita taat sama Tuhan, berarti kita taat dengan hukum dan sebaliknya. Itu sebabnya beberapa norma, baik norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, bahkan norma agama pasti ada hubungannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana kehidupan dalam masyarakat tidak akan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Jelas, di mana kalau orang itu tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, pasti tidak ada keharmonisan. Oleh karena itu, maka norma dan aturan wajib ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa melihat di buku paket kalian di halaman 54, di mana ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan yang rendah. Contohnya apa? Yang A, faktor pribadi. Kalian bisa lihat di halaman buku paket halaman 54. Nah, faktor pribadi ini berkaitan dengan sifat kita atau karakter kita dalam diri seseorang atau diri kita sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk taat sama aturan, untuk taat sama norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, bahkan norma agama. Dari keempat itu, apa yang jadi faktor? Kebanyakan faktor diri sendiri kita tuh nggak sadar kalau kita itu melanggar norma, baik dari keempat norma itu. Terkhususnya yang jelas dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pengaruh besar adalah faktor diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, pengaruhnya baik dari sifat kita atau karakter kita. Dan yang kedua itu faktor lingkungan. Kita sudah baik nih di tengah-tengah keluarga, tapi seringkali ketika kita bergaul dengan orang yang salah atau lingkungan yang salah, kita justru terpengaruh atau tidak menaati aturan. Nah, ini contoh norma agama. Toleransi terhadap agama teman, menghormati orang tua, jangan berbuat riba atau main hakim sendiri, menjalankan ibadah sesuai agamanya. Nah, contoh norma kesopanan. Jangan meludah di sembarang tempat. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua, minum dan makan tanpa mengeluarkan bunyi yang mengganggu. Sopan. Masih banyak lagi. Ini contoh norma hukum. Tidak melanggar tata tertib lalu lintas, patuh terhadap tertib sekolah, tidak melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Nah, untuk kalian lebih jelas, kalian bisa lihat di halaman 54. Itu, buatlah slogan. Ini tugas bab 2. Buatlah slogan tentang 3 budaya. Yang pertama, budaya malu. Yang kedua, budaya tertib. Yang ketiga, budaya bersih. Buatlah slogan dengan kreativitas kalian. Mungkin dengan barang bekas bisa, atau mungkin dengan gambar atau kreativitas kalian masing-masing. Bebas. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada pertanyaan ya. Mister akan selalu senantiasa menjawab setiap pertanyaan kalian. Dan kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu lebih lagi. Apapun yang kami pelajari hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan berikan kami kekuatan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Okay, see you next time. God bless you all.